coba rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kalian akan belajar tentang simulasi digital. Materi pertama di kelas 11 ini. Kalau di kelas 10 kemarin kita sudah mencoba mulai belajar PowerPoint sama Microsoft Word. Nah, untuk di kelas 11 ini kalian akan belajar tentang kewarganegaraan digital. Ini sebenarnya di sebuah dunia bernama digital itu ada kewarganegaranya juga. Nah, untuk yang pertama adalah kita belajar tentang komunikasi secara umum. Ya, siap ya? Oke. Ini kita belajar tentang komunikasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi, pengertiannya. Yang kedua tentang fungsi dari suatu komunikasi dan apa saja jenis komunikasi. Layarnya kelihatan ya? Layar yang saya bagikan kelihatan semuanya? Siap. Oke. Yang kita lanjutkan. Saya kagak kelihatan, Pak. Kenapa tuh? Ntar kalau misalkan ada yang terlewat atau ketinggalan materi ini, tampilan materi PowerPoint-nya saya berikan di Google Classroom ya. Jadi apa-apa Ya, Pak. disimak aja. Nah, yang pertama tentang pengertian komunikasi, di sini kita lihat itu komunikasi itu adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, bisa dalam bentuk informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi ya, inti dari komunikasi itu yang pertama hal utamanya adalah ada dua orang atau ada dua media yang satu memberi dan yang satu menerima. Jadi komunikasi itu terjadi jika ada seorang bicara terus yang menerima informasinya itu mengerti, dan juga sebaliknya yang menerima itu sudah mengerti, ada feedbacknya dari orang yang berbicara, baru itu yang disebut dengan komunikasi. Kalau di antara salah satu media atau orang ini ada yang tidak mengerti, itu komunikasinya sudah terjadi tetapi belum maksimal. Seperti itu. Itu komunikasi ya, kayak saya nih sedang berkomunikasi dengan peserta didik kelas 11 SMK Polimedik. Nah, ini contohnya ya, proses pemindahan bentuk gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Ini ada 4 orang yang lagi ngumpul bareng, ada si Ali yang suka ngeliatin tanggalan, ada Budi suka baca, Coki suka main bola, Dodo yang suka main hujan-hujanan. Nah, ini 4 orang ngumpul. Si Ali punya satu informasi atau satu gagasan. Dia ngasih tahu ke teman-temannya, jangan lupa pakai masker ya ketika di tempat kerumunan, juga jaga jarak. Gitu. Budi langsung nanggepin, oke, gitu. Si Coki juga, oke Li, gitu, baik Li. Yang si Dodo juga, oh terima kasih nih informasinya kawan, gitu. Nah ini komunikasinya terjadi kayak gini, 4 orang ini dari sumber ke pendengar 1, pendengar 2, pendengar 3, itu tiga-tiganya udah saling berhubungan ya. Pemindahan pengertian atau informasi itu berjalan dari satu orang ke orang lain. Seperti itu. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjutin lagi. Nah, ini adalah fungsi ya. Kita 3. Yang pertama fungsi informasi, yang kedua fungsi kendali, yang ketiga adalah fungsi motivasi.
Nah, komunikasi sebagai informasi. Informasi itu adalah proses penyampaian yang diperlukan dari individu dan kelompok untuk mengambil keputusan, menilai pilihan-pilihan alternatif. Jadi, akan ada satu individu atau kelompok meneruskan data nih, itu harus ditelusuri, dinilai ada pilihan-pilihannya gitu. Ini sebagai informasi, jadi sebenarnya kayak kalian sedang diskusi tugas atau materi pembelajaran di sekolah gitu. Jadi ada beberapa, setiap isi kepala manusia itu harus dirembukin bareng-bareng dulu. Informasi ini harus dirembukin bareng-bareng sebelum mengambil keputusan. Misalkan si Rian bilang ini kayaknya pakai gerinda yang ini kurang enak deh, pakai gerinda yang ini aja, yang satu lagi gitu. Jadinya ada alternatif pilihan, kita nilai semuanya, baru kita ambil keputusan yang paling tepat kayak gimana nih informasinya, kayak gitu ya. Lanjut. Terus fungsi yang kedua adalah komunikasi sebagai kendali. Komunikasi sebagai kendali itu contohnya adalah mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Jadi setiap organisasi atau suatu negara misalkan atau suatu perusahaan itu punya wewenang atau garis paduan formal yang harus dipatuhi. Jadinya misalkan kayak sekarang Pak Jokowi itu bilang ada PPKM. Sekarang udah berubah jadi PPKM level 4, nanti turun misalkan dari level 3, level 2, level 1, dan insya Allah nanti lama-lama gak PPKM gitu. Jadi komunikasi sebagai kendali, dia mengendalikan perilaku anggota di suatu organisasi, suatu negara, itu komunikasi seperti itu. Jelas ya? Jelas. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi sebagai motivasi. Selain tadi sebagai pengendali, nah komunikasi sebagai motivasi nih, yaitu menjelaskan kepada penerima pesan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, gitu. Apa yang dapat mereka kerjakan, atau bagaimana cara memperbaiki kinerja mereka. Dan kalian itu ada yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh atau bahasa gerak, gestur atau gambar. Tidak bisa kita hilangkan ya. Beberapa teman-teman kita yang mempunyai kekurangan dalam pendengaran kan, mereka agak kurang menerima informasi. Tapi Masya Allahnya keajaiban otak manusia, mereka bisa menggunakan bahasa tubuh atau bahasa gerak untuk bisa berkomunikasi. Jadi kalau kalian teman-teman ngelihat teman-teman yang tunarungu itu mereka punya alat komunikasi sendiri yang namanya bahasa isyarat. Jadi mereka bisa berkomunikasi akhirnya sesama mereka dan juga orang gestur. Kalau nggak ada ditanyakan, ada yang mau ditanyakan kan nih? Tidak, Pak. Mau Jumatan. Nanti Ya Pak, mau Jumatan. Mau Jumatan nih, Pak. tatap muka secara daring ini tentang komunikasi Google Classroom-nya. Saya ucapkan terima kasih, maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.